وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, pada pertemuan yang ke-6 ini kita sudah masuk ke dalam muqaddimah fi ilmi usuluddin. Muqaddimah tentang ilmu usuluddin. Apa itu ilmu usuluddin? Ilmu dasar-dasar agama. Jadi fondasi dasar kita nih sebagai umat Islam adanya di ilmu usuluddin ini. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu asy-syaikh al-alim al-allamah Ibnu Ruslan rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa afadu alaina bi barakatihi syai'ulillahi lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wan nutqu bi syahadataini tu'bira li sihhatil imani mimman qadara. Awal wajibin, kewajiban yang pertama, kewajiban yang pertama alal insani, atas manusia. Ma'rifatul ilahi adalah mengenal Tuhannya. Ma'rifatul ilahi adalah mengenal Tuhannya bistiqoni, dengan yakin. Bistiqoni, dengan yakin. Jadi para sahabat, kita sebagai manusia punya kewajiban yang harus kita jalankan, yang harus kita laksanakan. Adapun kewajiban pertama untuk kita sebagai manusia yaitu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan kita dengan penuh keyakinan. Siapa namanya, bagaimana sifatnya, sehingga kalau kita sudah tahu Tuhan kita siapa, kalau kita tahu sifat-sifat Tuhan kita seperti apa, maka kita berarti sudah mengenal Tuhan kita. Jika seseorang sudah mampu mengenal Tuhannya, maka orang itu pasti akan dapat menjalankan syariat agama dengan sebenar-benarnya. Karena dia sudah tahu, dia sudah mengenal Tuhannya, sehingga jalan hidupnya tidak tersesat. Jalan hidupnya tidak semau-maunya. Dia pasti akan mengikuti jalan hidup yang dikehendaki oleh Tuhannya. Maka perlu buat kita mengenal Tuhan kita. Nah, kita sebagai orang Islam, Tuhan kita namanya Allah. Dimana Allah itu punya sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Mendengar. Luar biasa. Sifat-sifat Tuhan kita itu semuanya sempurna, tidak ada kelemahan sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun.
Yang lemah itu, yang kurang itu sifat-sifat kita sebagai manusia. Kita bisa melihat tapi bukan maha melihat. Penglihatan kita terbatas. Ketika ada dinding, kita tidak tahu apa yang terdapat di balik dinding, di balik tirai, karena penglihatan kita terbatas. Dan jarak penglihatan kita tidak jauh. Bahkan penglihatan kita saja dibatasi dengan umur. Kalau umur sudah 40 tahun ke atas, mulai mata mulai melihat bacaan saja banyak yang remang-remang. Pendengaran juga sama, yang lain-lainnya. Kita itu lemah, ada capeknya, ada lelahnya, ada rasa ngantuknya. Tetapi kalau Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya maha sempurna. Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah tertidur, Allah tidak capek, maha perkasa, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai umat Islam harus tahu, harus kenal Tuhan kita. Allah itu tuh siapa, bagaimana tuh Allah sifat-sifatnya, sehingga kita dalam menjalani hidup betul-betul yakin kepada Tuhan kita. Apa yang kita jalanin, apa yang kita laksanain, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan di dunia ini betul-betul berdasarkan keyakinan kita yang bersumber kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah ketika sang bayi terlahir ke dunia, orang tuanya kemudian langsung memperkenalkan si bayi siapa si Tuhannya, supaya bayi yang baru hadir di dunia ini yang harus pertama kali diketahui adalah Tuhannya si bayi. Nabi Muhammad menganjurkan diajankan di telinga kanan si bayi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menandakan bahwa si bayi diajarkan, nah Tuhan kamu adalah Allah yang maha besar. Allah lah yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia. Selain Allah itu kecil, selain Allah itu tercela, selain Allah itu tidak mulia. Kemudian dia komatkan di telinga kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah kamu kenal Tuhan kamu harus melakukan kewajiban yang kedua, yaitu melaksanakan sholat lima waktu. Seperti itulah. Jadi ketika bayi pertama kali hadir di dunia ini, langsunglah bayi itu diperkenalkan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu indahnya ajaran Islam. Nah, kita yang sudah pada dewasa, udah pada gede, bayi yang bukan mungil lagi tapi bayi yang berjenggot kayak kita ini nih ya, yang udah masuk dunia dewasa, dunia putih, yang rambutnya udah pada mulai memutih, udah bukan dunia hitam lagi. Kita betul-betul, kalau sampai sekarang ini kita belum kenal Allah Tuhan kita, belum tahu siapa Allah itu seperti apa, maka dari sekaranglah jangan sampai menyesal. Masa ya sudah tua kita tidak kenal Tuhan kita Allah. Semakin tua mestinya semakin yakin dengan perbuatan kita, dengan amal kita, baik ucapan kita, gerakan kita dalam beribadah, dalam beramal, itu harus berdasarkan kenalnya kita kepada Allah dengan penuh keyakinan. Wanutku, sedangkan mengucapkan bisahadataini, dua kalimat syahadat, bisahadataini, dua kalimat syahadat, otobiro itu dianggap penting. Otobiro itu dianggap penting.
Setelah kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya, itu merupakan kewajiban pertama buat siapapun, buat manusia seluruhnya yang ada di dunia ini. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu penting sekali. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, kemudian dia baru mengenal Allah, maka syaratnya dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Harus begitu. Sedangkan yang sudah Islam syahadatnya di mana? Terutama yang lahir dari rahim ibu muslimah, ya, yang terlahir dari keluarga Islam, syahadatnya di mana? Bukan ngucapin syahadat lagi, tapi syahadatnya ada di sholat yang 5 waktu itu, ya. Ketika kita melakukan tasahud awal dan tasahud akhir, disitulah syahadat kita. Orang Islam keturunan. Jadi saya belum masuk Islam ini, nggak begitu. Kalau Islam keturunan mah langsung syahadatnya di sholat. Kalau yang bukan Islam keturunan, seorang mu'alaf misalnya dia mau masuk Islam, maka dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat di luar sholat. Lisihatil imani, bagi sahnya keimanan. Lisihatil imani, bagi sahnya keimanan. Mimman, buat orang. Mimman, buat orang. Qadara, yang mampu mengucapkannya. Itu pun para sahabat, mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi mu'alaf itu pun kalau mereka mampu mengucapkannya. Kalau mereka gagu, nggak bisa ngomong, ya udah nggak apa-apa, cukup. Karena mereka tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat karena mereka gagu, nggak bisa mengucapkan, cukup di dalam hati saja. Jadi inilah, saudara-saudaraku, para sahabat, kita belajar tentang ilmu usuluddin. Kewajiban yang pertama buat kita sudah tahu deh ya sekarang, yaitu mengenal Tuhan kita. Maka belajarlah ilmu tauhid yang sebenar-benarnya, esakan Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan syahadatnya orang Islam yaitu di dalam sholat. Maka kalau orang Islam tidak melaksanakan sholat, ayo Islamnya di mana? Karena Islam itu tiang agamanya adalah sholat. Karena di sholatlah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagi orang-orang yang mau masuk Islam, maka dia berkewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat di luar sholat ketika dia baru memasuki agama Islam. Untuk apa? Lisihatil imani, agar iman orang tersebut menjadi sah, ya, menjadi benar. Dan buat orang Islam, supaya imannya terjaga, keabsahannya, maka diwajibkan sholat 5 waktu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Inilah pertemuan yang ke-6, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Wallahu a'lam bishawab.